Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat dan sahabat fillah seluruh dunia, berjumpa lagi kita, dan mudah-mudahan kita doakan perjumpaan ini selalu dalam keberkahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diberikan kemudahan dalam segala bidang. Kisah pastor masuk Islam setelah gagal membakar Al-Quran. Kisah ini diabadikan oleh Mansur Al-Waji dalam bukunya Ajaib Al-Qasas yang terbit di Nigeria. Pastor Wolfos namanya. Pemuka gereja ini di wilayah Angola memegang sebuah mushaf dan menghadap sebuah jamaahnya. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius saat Wolfos menyalakan korek api. Namun, entah bagaimana tiba-tiba tangannya terselup api dari korek itu. Mungkin tadi tangan itu terciprat bensin saat menyiram mushaf. Tangannya pun terbakar, sedangkan mushaf tidak jadi dibakar. Tersentuh api pun tidak. Menyaksikan peristiwa itu, para jemaat tercengang keheranan. Tetapi yang lebih heran adalah Wolfos sendiri. Ia memikirkan peristiwa itu dan mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang ingin membakar Al-Quran, justru tangannya sendiri yang terbakar. Masya Allah. Ia yang ingin menghina dan memalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe terus channel ini dan dukung terus, like, share, dan komen yang baik. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Wolfos memikirkan peristiwa itu, keajaiban itu, dan mulai menyadari bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya. Selama ini kebencian membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selama ini kebencian membuatnya gelap memandang kitab suci yang mulai diakuinya penuh keajaiban. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia kini menyadari bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Wolfos pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam dan membaca syahadat. Masuk Islamnya Wolfos membuat lingkungannya gempar. Ceramahnya langsung tercengang. Betapa tidak, ia yang dulunya paling gencar memusuhi Al-Quran kini menjadi pengikutnya. Ia yang dulunya paling membenci Al-Quran kini mengakui kebenarannya. Ia yang dulunya berniat membakar Al-Quran kini malah tunduk kepadanya. Ia yang masuk Islam menjadi mu'alaf mengakui Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci. Tak lama setelah keislaman Wolfos, pemimpin gereja Angola Yakub Musa pun menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islamnya sekitar 200 orang lainnya. Selain memimpin gereja, Yakub Musa adalah sekretaris jenderal lembaga misionaris di Angola. Ia memangku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Yakub Musa mengatakan bahwa saat ini, sewaktu buku Ajaib Al-Qasas ditulis, ia menghabiskan waktunya untuk menyebarkan Islam di negerinya. Masya Allah, demikianlah saat hidayah datang, ia datang dengan kepada siapa yang dikehendakinya, dengan berbagai cara yang kadang tak pernah diduga oleh manusia. Saat hidayah datang pun, dan seseorang menyambutnya dengan sepenuh hatinya, Allah pun mengubahnya dengan segera. Ia yang tadinya membenci Islam menjadi sangat mencintainya. Ia yang tadinya memusuhi Islam, kini menjadi orang yang membelanya. Ia yang tadinya memprovokasi, memfitnah dan sebagainya orang lain agar menjauhi Islam, kini berubah menjadi da'i yang menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.